semua pasukan dan pelorong datang ke sini, orang yang bisa melihat di desa saya ini besoknya baru bicara atau membahas lah bahwa tadi malam itu ada keanehan lah di depan rumah saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para pencinta misteri alam gaib pandangan teman-teman ya. Kali ini saya dengan Mas Yoga akan berbagi pengalaman misteri. Yes, pokoknya misteri teman-teman. Ya, yang kalau ada yang minat untuk menceritakan pengalaman misteri buat para subscriber atau pencinta misteri alam gaib pandangan ini ya monggo untuk duduk di sebelah saya. Dan jangan lupa teman-teman untuk tetap mendukung channel ini ya. Jangan lupa subscribe dan share atau komen di bawah, atau merekomendasikan tempat-tempat angker yang menurut teman-teman itu angker lah. Kami akan insya Allah akan mengunjungi teman. Sebelah saya ini ada Mas Yoga teman-teman. Kalian sudah kenal mungkin ya, atau belum kenal ya kenalan dulu. Dan langsung aja teman-teman, kita tanyakan ke Mas Yoga, ahli spiritual kita. Gimana Mas, menurut Mas Yoga tempat-tempat yang paling angker selama kita melakukan penelusuran tepatnya di tahun 2020 kemarin? Kalau soal lokasi yang paling ekstrim dan angker ya, yang pernah kita telusuri ya alhamdulillah di daerah Ledep Mas. Di situ ada rumah yang sudah puluhan tahun tidak berpenghuni, dan rumah tersebut juga bekas rumah pesugihan di situ. Dan di saat kita ada di lokasi, baru nyampe lokasi, ada beberapa tim yang langsung kerasukan. Dan di saat kerasukan di situ, dia bilang bahwa kita memasuki lokasi yang kita masuki tadi, dia meminta tumbal untuk dikasihkan ke penghuni yang ada di lokasi yang kita samperin lah. Dia tahu apa tuh? Tahu. Sing Kak Sidoan iku ta? Enggak sih tuh. Sembuh besang niku. Berarti aku durung ono. Mungkin pengalaman Mas Yoga selama menjadi ahli spiritual ini yang bisa menyembuhkan orang-orang kena santet, itu ada pengalaman tersendiri nggak Mas? Buat untuk diceritakan ke teman-teman. Maksud pengalaman yang gimana? Ya maksudnya yang kena santet itu gimana kek? Apa? Mungkin ada pasien yang kena gangguan. Nah, ada pasien yang kena gangguan apa? Di perutnya ada paku apa? Gimana? Nggak tahu. Pengalaman Mas Yoga aja. Ya alhamdulillah kalau soal orang sakit yang pernah saya obatin ya, di situ ada satu yang buat pengalaman saya juga. Orang daerah Purwodadi sekitar Purwosari itu arah ke Malang. Di situ ada ibu-ibu yang sudah rumah tangga, anak 2, dan dia di situ sebelum menikah sudah ada gangguan yang tujuannya untuk mencelakakan. Enggak. Terus agar orang yang dikirim itu nggak bisa kawin atau nggak laku lah situ. Dan sampai dia mempunyai suami, sampai dia mempunyai 2 anak, di situ gangguan tetap ada di dalam raganya. Gangguan seperti apa Mas kira-kira? Kalau soal gangguan yang ada di dalam raga itu perut besar itu Mas.
perut besar. Di samping itu juga dia tiap harinya itu kerasukan. Sudah berobat kemana-mana tetap nggak ada jodoh. Dan alhamdulillah setelah saya obatin dan setelah saya buktikan semua yang ada di sekitar rumah dan maupun yang ada di dalam raga orang yang sakit itu sudah terbukti. Dan alhamdulillah perut yang membesar itu sebelum kempes itu mengeluarkan barang. Apa Mas? Berbentuk batu, Mas. Itu keluar dari pipis. Sesudah saya kasih minum yang sudah saya isi atau asma lah, di situ dia langsung minta pipis. Di saat pipis air kencing itu nggak keluar, cuman yang keluar itu batu gitu. Nah, setelah itu baru saya proses melalui mandi lah, media mandi kembang itu. Itu batunya tuh sejenis apa Mas? Apa batu biasa-biasa kayak batu-batu itu? Bukan, itu batu sejenis batu mustika. Bukan batu goib? Bukan. Ya sebenarnya gaib itu Mas. Sudah terlalu lama dia ada di dalam raga. Jadi dia itu di saat kita pembuangan atau pembersihan di situ dia sudah berwujud seperti barang lah. Mungkin ada pengalaman yang lain Mas untuk diceritakan buat para subscriber kita? Untuk soal pengalaman ya alhamdulillah sudah banyak lah. Saya sendiri di sini kan terjun ke misteri ini sudah mulai 2009. Lama Mas ya? 2009 saya baru terjun dan 2012-13 baru ada komunitas Semaki ini. Nah, pengalaman Mas Yoga dengar pernah mengobrak-abrik apa Pantai Selatan itu gimana ceritanya Mas? Nah, kalau soal itu kan itu juga pengalaman gitu Mas, pengalaman yang pertama kali lah. Itu asal mulanya dari adik orang tua saya. Di situ kalau menurut cerita kodam atau gaib yang ada di dalam raga mbak saya itu ya, sebelum dia keluar dari perut atau di saat ada di dalam perut itu ada salah satu gaib yaitu sejenis dayang. Jenis dayang yang suka sama bayi yang apa? Yang ada di dalam perut. Jadi di saat dia suka, bayi yang ada di dalam perut itu langsung dikasih tanda dan plus juga titisan lah. Jadi sudah lama sudah dewasa dan sudah rumah tangga 2 kali. Di saat mau malam suro dia selalu minta ke Segoro Kidul itu. Jadi Mas Yoga ini apa ke Pantai Selatan apa gimana? Bukan, itu kan permintaan gaib yang ada di dalam raga mbak saya itu. Tuh dulu saya sebenarnya belum bisa, belum punya pengalaman yang kayak sekarang lah. Jadi sempat ke orang tua mbak saya itu atau nenek saya lah, mbak saya itu mau nggak mau ya harus turutin karena dia itu ngancem Mas. Kalau nggak diturutin bakal raga yang Bayi tadi? bukan, itu kan sudah dewasa mbak saya Mas. Jadi sudah dewasa itu setiap mau malam suro dia minta ke Segoro Kidul. Kalau nggak diturutin pasti raga bakal diancem, entah itu mau ditabrakan ke mobil gitu. Jadi namanya orang tua langsung diantar ke Segoro Kidul. Di saat ada di sana dia langsung minta beli kebaya dan merias seperti manten gitu.
Dan di saat saya sudah bisa, sudah punya pengalaman juga, akhirnya saya bawa ke sini dan saya buat dia mediator atau mediumisasi ya, langsung ngobrol di situ. Kalau soal itu panjang mas, ceritanya itu panjang lah, intinya yaitu dayang salah satu yang ada di pantai selatan. Dan dulu juga sudah saya buktikan mengundang beberapa dayang ya, dayang yang ada di pantai selatan itu dan memanggil blorong lah di situ. Setelah saya memanggil 1, 2, dan 3 kali itu gagal. Bukan gagal, cuman blorong di situ di saat saya memanggil untuk datang ke sini dia nggak mau datang. Jadi terpaksa main kekerasan baru dia terjun ke lokasi saya ini. Terus apa yang terjadi mas? Ya kalau soal terjadi ya banyak itu mas. Di situ kan tujuan saya untuk meminta dayang yang ada di dalam raga mbak saya itu untuk Keluarkan? Iya, dikeluarkan dan diajak ke tempat asalnya lah di situ. Tapi dia nggak mau. Dia bicara karena dayang yang ada di mbak saya itu sudah menyatu. Mulai dari kecil sampai sudah rumah tangga lah. Dan terpaksa main kekerasan, main terang. Di saat semua pasukan dan blorong datang ke sini, di sini di desa saya ini kan nyamperin ke sini? Iya, saya pancing agar dia bisa datang ke sini. Desa saya ini ada ya beberapa orang yang bisa melihat juga lah di situ. Nah di saat semua pasukan dan blorong datang ke sini, orang yang bisa melihat di desa saya ini besoknya baru bicara atau membahas lah bahwa tadi malam itu ada keanehan lah di depan itu. Cuman dia bicara dengan orang tua saya mas.